Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ulangi lagi barangkali tidak kerekam baik tadi. Salah satu bagiannya adalah tasawuri dan ilmu dibagi kepada tasawuri dan tasdiki. Tasawuri adalah ilmu gambaran, biasanya juga disebut dalam peristilahan konsep. Kalau tasdiki adalah ilmu yang disertai dengan keyakinan baik kepada benarnya atau kepada salahnya. Ya, dalam istilah Inggrisnya disebut assent. Tasawuri tadi adalah sesuatu yang tidak disertai keyakinan baik kepada benar atau salahnya, ya, seperti kata-kata tunggal. Pokoknya yang bukan kalimat berita. Nah, sekalipun kalimat berupa kalimat berita, kalau masih kita ragukan benar atau salahnya, itu masih tergolong ilmu gambaran. Tapi kalau ilmu yang tasdiki, yaitu yang disertai dengan keyakinan, hanya berkaitan dengan suatu ilmu yang terincikan kepada suatu kalimat berita dan sudah diyakini apakah benar atau salah, itu baru disebut sebagai ilmu tasdiki, ilmu keyakinan. Seperti misalnya Abu Lahab misalnya teman Nabi, Abu Lahab teman baik Nabi. Ini kita tahu kepada yakin, seyakin-yakinnya kepada kesalahan berita ini. Ini disebut ilmu tasdiki, ilmu yang disertai dengan keyakinan. Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita yakin kepada benarnya. Ini termasuk ilmu tasdiki. Nah, setelah kita tahu sekelumit pembagian daripada ilmu ini, maka ini sebenarnya pertanyaan yang membuat kalau nggak hati-hati membuat kita murtad. Nauzubillah, ya ndak softo ini. Yang dengerin kaset ntar ketawa. Setelah kita ketahui bahwa ilmu begini, ya, salah satunya adalah ilmu keyakinan. Kalau ragu masih belum sampai kepada yakin, dan tentu ya ilmu yang sering diafdolkan tadi dalam syariat, dalam hadis-hadis atau ayat, adalah tentu yang konotasi daripada atau maksud daripada ilmu yang dimaksudkan tadi, yaitu dalam ayat-ayat dan hadis-hadis, adalah ilmu yang mana kira-kira? Adalah ilmu yang tasdiki tentunya, bukan ilmu yang tasawuri. Sebab ilmu yang tasawur ini hanya sekedar tinjauan filsafatnya, tetapi ilmu yang betul-betul mendapatkan posisi yang tinggi, yang dipuji dalam agama, ada ilmu yang tasdiki, ilmu yang disertai keyakinan terhadap benar atau salahnya. Sudah, ini kesimpulan pertamanya. Sekarang yang saya mau tanyakan, yang perlu dijawab dengan sangat hati-hati adalah bahwa sudahkah kita mempunyai ilmu tentang agama kita ini? Artinya, sudahkah kita mempunyai ilmu terhadap semua yang kita lakukan dan terhadap semua yang kita yakini? Dan kalau sudah punya, apakah betul ilmunya adalah ilmu tasdiki, ilmu yang disertai keyakinan? Kalau betul bahwa ilmunya yang disertai keyakinan, dengan dasar apa? Dan keyakinan terhadap apanya? Terhadap salahnya atau terhadap benarnya? Kalau terhadap benarnya, fahad dalil, apa dalilnya? Itu pertanyaan globalnya. Pertanyaan rincinya sebagai berikut. Kita beragama, kan? Kita beragama. Apa enggak beragama? Kita beragama dong. Yakin? Hati-hati kalau mau jawab yakin harus ada dalilnya. Agama kita beragama. Ini suatu kabar berita ini yang bisa diyakini kebenaran atau kesalahannya. Betul enggak beragama? Terus agama itu apa? Kalau agama adalah merupakan satu undang-undang Allah, sudahkah kita mengamalkan itu? Artinya secara murni, tidak diembel-embeli dengan aturan kita sendiri. Sebab bisa saja kita mau melakukan puasa, tapi lantaran aturan Allah cukup berat, nah kita bikin aturan sendiri mempermudah. Ini sudah merupakan suatu pertanyaan yang sebenarnya ya barangkali untuk menjawabnya tadi perlu duduk di depan cermin besar, kemudian memarah-marahi dirinya sendiri. Sudahkah kamu beragama?
Kalau sudah, apa dalilnya? Ilmu yakin atau ilmu gambaran? Sekedar ya tidak bisa diyakini kebenaran atau kesalahannya. Oke, itu statement pertama. Apakah kita sudah beragama? Dan kalau sudah, agamanya apa? Islam. Apa betul agama kita Islam? Islam yang mana? Wah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian apakah yang kita katakan tadi, yaitu yang mengatakan bahwa agama saya adalah agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Ini merupakan satu statement, merupakan satu berita, kalimat berita, subjek predikat, keterangan, diterangkan dan menerangkan. Nah, ini masih tergolong ilmu gambaran. Nah, untuk mencapai kepada tingkat yakin, apakah betul yakin saya ini seluruh yang saya lakukan dan saya yakini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya, perlu kepada pembuktian tentunya. Di sini letaknya bahwa orang yang berilmu, orang yang berakal adalah orang yang mempunyai agama, dan orang yang tidak berakal, orang yang tidak berilmu adalah orang yang tidak beragama. Lantaran agamanya dia adalah agama apa? Agama tasawuri, agama gambaran yang tidak disertai dengan suatu keyakinan. Pernah dalam ini ilustrasi, pernah saya ya dialog, tapi dialog tol-tolan, langsung 12 pas. Dia tanya kenapa, kurang lebih ya dalam bentuk dialog begitu. Dia tanya, kenapa anda Syiah? Saya bilang, kenapa anda Sunni? Wah, iya Sunni yang benar. Kata siapa? Ya, Al-Quran, Sunnah Nabi. Oke, saya tidak mau tanyakan Qurannya dulu, mau tanyakan Sunnah Nabinya dulu. Kok yakin banget anda itu bahwa anda sesuai dengan Sunnah Nabi? Oh iya, ada di Bukhari, di Muslim, Nabi berkata begini, begini. Lalu saya katakan, Nabi berkata begini, begini di hadis misalnya Bukhari. Kok anda yakin dengan Bukhari? Oh iya, dia kan orang besar dan soleh, jujur. Saya katakan, siapa yang jamin? Orangnya sudah mulai agak kebingungan. Kemudian dia katakan, ulama yang jamin. Saya katakan, saya rasa ulamanya justru yang belajar sama Bukhari. Bagaimana ulama yang belajar sama Bukhari bisa menjamin Bukhari? Atau katakanlah ulama yang jamin, tapi siapa yang jamin ulamanya? Bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang jujur sejujur-jujurnya, orang yang ilmunya tidak meleset dengan sunnah Nabi. Hanya orang itu tidak bisa menjawab. Nah, dengan demikian maka Islam anda ini sebenarnya adalah Islam yang belum sampai kepada batas yakin. Jadi kalau anda memakai misalnya suatu hadis yang dikarang oleh yang dikumpulkan oleh seorang ulama, dia kalau tidak salah masih sama ininya, sama riwayatnya. Tapi Bukhari itu sebelum meriwayatkan hadis katanya itu diteliti dulu orangnya. Sebelum dia kenalan sama perawi hadis itu diteliti dulu. Ini benar apa tidak, baik apa tidak, bagaimana dia masuk masjid, bagaimana dia keluar masjid, bagaimana dia meludah, bagaimana dia ke masjid, apakah dia awal datangnya, bagaimana pulangnya, apa awal pulang apa akhir pulang, bagaimana dia ke pasar, apakah dia awal pagi banget ke pasar kemudian paling akhir pulang. Itu diteliti katanya. Terus saya katakan, ya akhi, apa bisa dengan pemantauan yang sekilas itu menilai suatu kesalehan terhadap seseorang? Saya katakan bahwa saya rasa seandainya satu umur Bukhari digunakan untuk meneliti satu perawi hadis saja, apalagi hadis itu diriwayatkan banyak orang dan paling banyak sudah mati. Sebab kan misalnya Bukhari dari fulan dari siapa? Kakeknya udah mati. Kakeknya dari siapa? Dari temannya sudah mati. Temannya dari siapa? Ayahnya sudah mati. Ayahnya dari siapa? Mertuanya sudah mati. Terus ke tabi'in, sahabat, baru Nabi. Saya tidak mempermasalahkan yang sudah mati-mati. Ini sebenarnya masalah besar juga ini. Yang sudah mati-mati bagaimana bisa diyakini solehnya? Yang hidup aja deh. Saya bilang bahwa satu umur manusia untuk meneliti satu orang perawi aja nggak bisa sampai ke batas yakin. Dia harus, sebabnya kalau dari sisi solehnya ya, dia harus apa? Dia harus tidur bersama,
mandi bersama, ke jamban bersama, ke pasar terus bersama sampai mati. Itu pun masih belum dapat memantau secara yakin banget terhadap kesalehannya. Masalahnya maksiat itu bisa dilakukan oleh hati. Dalam Al-Quran dikatakan inna ba'dadhanna ismun, sebagian dari prasangka itu dosa. Dan prasangka itu hati, bukan kelakuan. Bagaimana kita bisa memantau hati? Ria itu membatalkan seluruh amal. Ria dalam hati, bagaimana kita tahu? Dan semuanya, misalnya nifak juga, kemunafikan, ya kan, dalam hati, nggak bisa kita lihat secara jelas. Maka dari itu sebenarnya kaum muslimin, ya barangkali kita juga yang merasa yakin, sebenarnya meyakinkan saja itu, bukan yakin beneran. Nah buktinya kalau misalnya saya, Anda apa Syiah? Kenapa Syiah? Ya karena misalnya Nabi berkata begini, Al-Quran berkata begini, umpamanya anggap saja benar bahwa Syiah yang benar. Tapi apa benar Anda ini sudah misalnya Syiah? Oh iya benar, saya ngikut 12 imam. Bagaimana caranya ikut 12 imam? Sholat Anda apa sudah ngikut 12 imam? Puasa Anda sudah ngikut 12 imam? Ilmu Anda sudah ikut 12 imam? Keyakinan Anda sudah ikut 12 imam? Ilmunya, akhlaknya, semuanya apa sudah ikut 12 imam? Ya sudah, dalilnya apa? Itu perlu kepada dalil, dan yang bisa menjawab adalah pribadi kita sendiri. Karena kadar daripada kita, yang lebih tahu adalah kita. Memang Allah yang lebih tahu. Artinya di kalangan nahna ini manusia, yang lebih tahu pada diri setiap orang adalah lebih tahu pada dirinya sendiri. Jadi misalnya bagi Anda, ini merupakan suatu semacam saran bagi Anda yang sudah misalnya tasayyuk, itu perlu ditanyakan, saya Syiah apa enggak ini? Kalau saya Syiah, apa sih syarat-syarat menjadi seorang Syiah? Misalnya 12 imam, apa saya sudah ngikut 12 imam? Oh ya ikut. Dengan apa Anda saya mengikut? Dengan buku, dengan pengajian? Kalau dengan buku atau pengajian, apakah betul itu pengajiannya, atau betulkah bukunya itu telah mengantar Anda kepada 12 imam atau tidak? Itu semuanya harus dipertanyakan. Dan sudahkah saya mengamalkan semuanya yang saya ketahui itu? Kemudian bagi misalnya ikhwan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu harus dilihat lagi, ya betulkah saya ini Sunnah wal Jamaah? Misalnya apa alasannya saya menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan misalnya apa betul saya? Sebab dulu misalnya Wahabi ini tidak tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang mau terima. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya 4 madhab. Itu sejarah manapun tidak bisa mengingkari, yaitu Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Ini justru ini madhab itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang ada orang yang anti madhab mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal dia sendiri anti madhab dan anti terhadap 4 ini. Apa katanya? Kita harus melihat Quran dan hadis, tapi dia mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebagai saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah, anjuran saya adalah harus diteliti kembali, kenapa saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana saya meneliti kenapa saya Syiah. Terus kan betulkah yang saya lakukan ini sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Misalnya apa dalilnya? Kalau ini semua kita pacu kepada diri kita masing-masing, saya rasa ya kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nanti pada suatu saat ya kan, bisa bertemu, dalam artian dia tidak akan lagi mementingkan kepada kepentingan pribadinya, melainkan dia akan lebih mulia lagi cita-citanya, yaitu menuju kepada persatuan yang sebenarnya, dalam artian membela Islam secara universal dan saling toleransi kepada apa yang dipegangnya. Toleransi bukan membenarkan, tidak, menghormati pendapat orang. Ini sebenarnya jalan yang benar terhadap persatuan, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, yaitu apa? Kita ambil persepsi-persepsi yang ada di Syiah yang diterima Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita mengambil persepsi-persepsi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterima oleh Syiah dan kita gabungkan. Saya bilang ini bukan persatuan lagi. Loh kok gitu? Ya ini madhab baru namanya nanti. Jadi Anda bukan lagi mempersatukan, ini madhab baru.
Jadi ada madhab ahli sunnah, ada madhab syiah, dan ada madhab sunnah dan syiah. Jadi di samping ada madhab syiah dan ada madhab sunnah, ada madhab yang syiah dan sunnah sekaligus. Nah, ini namanya satu madhab sendiri. Nah, kecuali kalau dalam diplomasi ya, kalau anda misalnya saya syiah dan sunnah dalam artian diplomasi, artinya tidak menginginkan makna yang sebenarnya, atau bahkan lebih dalam lagi, syiah ya sunnah itu, sunnah ya syiah. Jadi kalau kita kembali ke sunnah seperti 12 imam di Bukhari Muslim ada, itu sunnah. Dan kalau kita mengikuti 12 imam berarti mengikuti sunnah. Kalau kembali ke itunya no problem ya. Tapi saya menjumpai orang mengatakan seperti itu, jelas sekali. Kita ambil katanya persepsi-persepsi ahli sunnah yang diterima syiah, dan kita ambil persepsi syiah yang diterima sunnah, kemudian kita jadikan satu. Ya nggak lengkap tentunya, ya kan? Misalnya sholat saja, nanti bisa sholatnya nggak pakai sendakep, nggak pakai turun ke bawah, ke atas angkat tangan sholatnya. Lantaran apa? Kalau sendakep syiah nggak terima, kalau diturunkan sunni nggak terima. Jalan tengahnya angkat tangan sholatnya nanti. Madhab hurdum ala kulli hal. Jalan tengahnya nggak sholat. Yaitu bagaimana bisa mencampur persepsi syiah yang diterima sunnah, sunnah yang diterima syiah? Tidak, bukan demikian. Persatuan yaitu apa? Setiap masing-masing individunya, madhabnya tentu meyakini bahwa dia lebih afdal dari yang lain. Cuman persatuan di sini adalah kita menyemarakkan toleransi, yaitu menghormati pendapat orang lain dan keyakinan orang lain, serta kita bersatu padu demi membela kemaslahatan bersama, khususnya dalam menghadapi orang-orang yang akan menghancurkan agama Islam. Jadi dalam Al-Quran ini merupakan suatu ya semacam semacam suatu pemacu begitu, atau semacam suatu penyambuk daripada untuk kita sekalian, yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 21, surat Al-Anfal ya, surat ke-8 ya, ayat 21 dan 22. Allah berfirman apa? Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berkata kami mendengar. Jadi kalau dinasihati, kalau bacain ayat, bacain hadis, naam, tapi dia sebenarnya enggak mendengar hatinya. Artinya dia tidak akan ambil peduli apakah dia ini kelakuannya sesuai dengan agamanya atau tidak, sesuai dengan ridha ilahi atau tidak. Dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk diamalkan. Saya ulangi pertanyaannya, kita sebagai muslim, betulkah kita beragama? Betulkah agama kita Islam? Dan semuanya itu memerlukan kepada dalil sebelum kita menjawabnya. Dan misalnya kalau kita pecah lagi ke bawah, misalnya syiah sunnah, betulkah saya ini syiah? Betulkah saya ini sunnah? Dan apakah saya sudah mengamalkan kesyiahan saya? Apakah saya sudah mengamalkan kesunnian saya? Dan seterusnya. Itu merupakan suatu hal yang perlu kita ungkit kembali di dalam kita, di dalam kesendirian kita di rumah misalnya, untuk direnungi, sehingga kita nanti dan juga mengingat ayat ini bahwa wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Jangan seperti orang-orang yang berkata kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu, pada suatu saat kita akan sampai kepada suatu derajat di mana ayat summum bukmun umyum fahum la yarji'un ini bakal mengenai kita, yaitu mereka buta dan tuli. Summum bukmun umyun, summun bisu, summun wa bukmun, summun bukmun, iya tuli dan bisu dan buta, umyum fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan pernah kembali. Jadi jangan sampai seperti ini. Selama hidayah masih berserakan di lingkungan kita, di hadapan kita, di kanan kiri kita, di atas kita, sebab hidayah ini berserakan.
bukan paket dari Allah. Sebagian orang meyakini bahwa kalau orang baik, oh dia sudah dapat hidayah, yang nggak baik, oh belum dapat, jadi belum dapat kiriman. Tidak, hidayah itu berserakan di lingkungan kita, di Quran yang kita baca, di hadis, di diskusi, di teman yang baik, di suara-suara burung, di suara-suara angin, di kejadian alam, itu semuanya terdapat hidayah. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Kalau kita mau mengambil, di sini kita syakartum, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kafartum inna adzabi lasyadid, sehingga menjadi misdak atau ekstensi daripada summum bukmun umum fahum la yarji'un. Naudzubillahi min dzalik. Kita break dulu. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita istirahat dan kita ya memanfaatkan apa yang ada, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau dipersoalkan. Kalau kami dapat membantu, akan kami usahakan, khususnya yang menyangkut materi dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang di luar materi, kalau masih ada waktu untuk mengisi waktu kita sebanyak-banyaknya untuk ibadah tafakkur ini, insyaallah kita akan diskusikan juga. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada beberapa pertanyaan yang diungkapkan. Di sini ada pertama sebuah saran bahwa mengambil daripada apa yang dikatakan oleh Imam rahimahullah rahil, yang beliau mengatakan bahwa semangat orang-orang tasyayyu ini dicorai dengan peringatan-peringatan atau disemangati begitu, dihidupi oleh adanya perayaan-perayaan terhadap para tokoh-tokoh Islam, khususnya para imam. Dan Ustaz Hasan menganjurkan bahwa hendaknya ikhwan Ahlussunnah wal Jamaah juga meramaikan perayaan ini sehingga dapat mengambil manfaatnya dari tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Ala kulli hal. Kemudian ada pertanyaan yang berhubungan dengan masalah seorang amalan daripada seorang yang irfani. Perlu saya beritahukan terlebih dahulu bahwa dalam Ahlul Bait dikenal dengan salah satu kaum dikenal dengan irfani. Irfani ini adalah orang yang banyak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya mencapai suatu tingkatan, kalau boleh saya katakan, putih di balik hitam. Jadi kalau kita ilmunya hitam di atas putih, tapi mereka sudah mencapai kepada suatu ilmu yang ada di balik hitam, yang ada di balik tulisan, yakni mereka sudah mencapai kepada tingkatan di mana mereka menjangkau apa-apa yang ada di balik lahiriah ilmu yang kita dapati dari Islam ini. Dan mereka di samping mengetahui, mengamalkannya, sehingga mereka merasakan secara sebenar-benarnya. Mereka itu disebut sebagai irfan. Memang penjelasan ini sangat global sekali ya mengenai irfan ini. Sekedar pembuka bagi jawaban yang akan saya jawabkan kepada pertanyaan bagaimanakah gerak mereka itu yang tadi dikatakan oleh saya, menukil guru saya, dan juga saya tambahkan ada di sebuah hadis yang berbunyi kurang lebih, ya ibadi, kurang lebih artinya begini, wahai hambaku, hadis qudsi ya, sembahlah aku semata. Ini di riwayat Ahlul Bait. Wahai hambaku, sembahlah aku semata. Kalau demikian, niscaya engkau akan menjadi aku. Banyak sekali hadisnya. Ada yang demikian bunyinya tadi itu. Niscaya engkau akan menjadi aku, dan engkau akan berkata, jadilah, maka jadilah. Ini lebih ekstrim lagi dari sekedar berbicara, melihat dan sebagainya.
Ada juga hadis yang seperti tadi, wahai hambaku, sembahlah aku semata, niscaya aku akan menjadi, kalau demikian maka aku akan menjadi matamu yang kau jadikan melihat, telingamu yang kau jadikan mendengar, mulutmu yang kau jadikan berbicara, dan sebagainya. Dan juga pernah khutbah ini dikhutbahkan oleh Al-Imam Ar-Rahil rahimahullah, kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang yang boleh dikata ya munafikin. Kemudian dia berkata, maka jalanku ini adalah jalan Allah. Jadi ketika dia mengkhianati Jumhuriyah Islamiyah, dia mengatakan bahwa langkahku ini adalah langkah Allah. Dia melihat kata-kata para imam atau khutbah daripada Al-Imam Ar-Rahil dengan kacamata secara ekstrimnya, yaitu dengan kacamata Jabariyah. Dikiranya hal itu merupakan suatu tindakan Jabariyah, yaitu yang dikenal di kalangan kita kaum muslimin satu konsep mengenai amalan manusia ini, yang mana mereka mengatakan bahwa seluruh tingkah laku kita, nasib kita, umur kita, jodoh kita, rezeki kita, walhasil seluruh apa yang kita lakukan ini adalah sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah pekerjaan irfani ini adalah suatu pengamalan daripada konsep Jabariyah ini? Jawabannya jelas tidak. Kenapa tidak? Lantaran ya, dalam konsep Ahlul Bait jelas bahwa seluruh amalan manusia itu ditentukan oleh diri kita sendiri, dengan catatan bahwa kita tetap berhubungan dengan asbabul asbab, sababul asbab, bukan asbabul asbab, sababul asbab, sebabnya para sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga barangkali menjadi polemik kemarin, yaitu barangkali di waktu saya tidak hadir saya mendengar apa yang didiskusikan, katanya hangat. Itu salah satu daripada bagaimana kita menatap suatu takdir, bagaimana kita menatap suatu kenyataan ini, apakah betul ini merupakan suatu yang ditentukan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ahlul Bait tidak dikenal apa yang dikatakan sebagai ketentuan Allah bagi setiap perbuatan manusia. Ketentuan Allah itu ada, namun ketentuannya secara umum bisa kita katakan sebagai sunnatullah. Manusia kalau minum racun dia akan mati, manusia kalau belajar dia akan pandai, tentu dengan syarat-syarat yang lengkap ya, ini secara global aja.